Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas ma dihita salhutna tapa hohma tapa sada marohata martangyang mahita di bagasan rohata be.
damang dainang na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, marpungu dohita di bagas joroon laumadok mauliate tutuhan debata, na marmudu-mudu huhud margogoyhon hita, madalani tahun 2020 alani tama dohita pasangapon guarna nabadiai, alani asini rohana napataruhon hita, sahatu ujung ni tahun 2020 ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana martupal hon tuho dengan basa dohot asini roha, alani Roma hita marsinggang tujolona, marede mahita sangap di Jahoba.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hangoluani, jalan nunga huida hami, jalan nunga huati dakon hami, dohot hubari tahun hami Tuhamu, hangoluan nasa leleng ni leleng na di labung niamai hian, jalan nong patar di hami. Haleluya. Martangiang mahita, ale debata amana di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dot hamuliaun sobahon hami tuho, marningo silolehon mina balgai tuhami jolmana di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumi sian Banua Gijang alani hami, gabe nadangol do ibana jalan apogos, pola tubuh ibana di barani Bethlehem, asa mamora hami. Say rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham. Na pinapatar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluahita. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di parpungota bornginon, ima patik parjolo satu patik paopaton. Patik parjolo, ahu do jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di Torunitano, ianggo tunggai bisi sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni di bata, ianggo soture dalanna. Ai hona uhum na desogot akan na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari Minggu, dinaonomari maulahamu nasa siulaonmu, alai yang wari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dinaonomari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papi tuhoni. Di baheni do ubay na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata.
Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangyang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin niroham na godangi do. Ale Tuhan debata, salileng tahun 2020 toluon, pakilalok nami do godang ni aka pangurupion na hujalo hami sian ho di parngulon nami ganupari. Alai jojo dang hargahon hami pangurupion mi. Jala hatop salpu hubain hami sian parningotan nami aka pangurupion mi. Balik sa hukup do si malolong do trohanami laho mangurupi aka dongan namanaon pangarupaon. Hage duhon do parniahapan. Ale Tuhan debata, hatam na badiai mengajaron hami, asa pasangapon nami horo di saleleng ni leleng na. Alayu pakilalahon hami dona somarsitutu dope hami pasangapon ho, dohot patibulhon hamuliaunmu. Gariada, husegai hami do hamuliaun mi marhite-hite namanegay tobak, sungai, tao, laut, dohot awang-awang aka jadi-jadian ni tanganmu naulii. Saya asima rohami dasandok bangsonami, sesama dosanami saluhutna. Saya sungguli marohanami, asamu baroha doh pangalahonami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Songonondo hatani Jahoba, unang ho mabiar, ayahu do siluluhon ho, nungapola hujo goarmu, au napunaho. Hasangapon madi debata na digijang, amen. Tangihon hamumah hatani debata turpu di parpunguata bornginon imanatar surat di 5 Musa turpulu sada mamuka ayat pitu saat rodi ayat ualu tajaha mamarsika sorin dungi di Josi Musa masih Joshua jalanin nama tuibana diapo dan diadopan ni sadnok Israel pirma todim jala marsi hohot aisahan ma anggohorap dohot bangsoon masuk tutano naung neorihon ni Jahoba tu punasida naing lehonon na tunasida
jala hodo marsagi hosa tunasida bahen partalianna. Jauh besar marganya depanmu, bana madumani ho, dan tagamon marsusok ibana mida ho, manang tadi punun na ho, unak kota jala unang ho odoron. Ido sahatna martua doakan na temangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiaot tai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaot di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubon ni si Maria, nagabe-gabian si Anton di perbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman silatus, na mate terpajal di bana di hau pinor silang, na tua tubanu turudung di tano, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahun dulu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosan, di simai bana pai memulak sogo tu tanaon, manghumi halak na mangulu dohon na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huri hato paneala Kristen akan na badia, doho dia sesani dosa, doho dia tai na mandok, mulak mangulu de sogot daging ni halak naung mate, doho di hanguluan na surasuda. Amin. Sunggul-sunggul Marsogo Senin sada Januari 2024 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Partangyangan Bonataon Marbahasa Batak jala adong do buku acara di Patupa Huriata. Sude ruas ni Huriata asaria madohoti Partangyangan Bonataon ni songni masunggul-sunggul dihita.
Hamunak kadamang do dainang hahanggi pinaribot akan na tua-tua duri-duri na marbaju ng sekolah minggu songon na dihasomalhon di huriat hagabipi songo padita resort pasahaton nami manueng tuhita beri berita pakubasyon di huriata Rawamangun saliling satahun perhuriaon nunga husurato kami berupa buku beri songon na pinarada ni huriata di hamuaka manami inanami nama karikoton buy matazaha di bukun alai jahok kumanwaeng intisari ni berita pakubasyon na nyula di bagasan sataonon. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati dan menguatkan kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, khususnya pandemi COVID-19. Alanunga di pataru hita sahatu arinauli arinadinggan rodi sadarion. Kita dipilih dan diutus untuk memberi buah sesuai dengan Yohanes 15 ayat 16. Selalu saya mengingatkan bahwa lampu di altar kita ini adalah terjemahan dari Yohanes 15 ayat 16. Satu lampu besar mensimbolkan Yesus Kristus dan 12 lampu di depannya mensimbolkan 12 murid. Dan sekarang kitalah murid Tuhan Yesus diutus untuk berbuah. Tahun profesionalisme HKBP kita launching tanggal 21 Januari 2023 sekaligus pembekalan secara kolektif Parhalado, Dewan, Seksi, organ pelayan di gereja kita. Dirangkai dengan satu bonataon untuk semua. Di samping agar segenap organ pelayanan ini terkoneksi dengan yang lain, kita juga dengan bonataon bersama ini menghemat keuangan gereja. Tidak ada lagi seksi, kategorial, punguan, berbonataon masing-masing, apalagi dengan anggaran dari gereja. Tapi semua disatukan agar kesatuannya bersama-sama. Kita telah melaksanakan itu dalam sebuah kepanitiaan yang dipandu oleh John Maruli Tampubolon dan Pesta Gotilon Amang Robert Tampubolon. Pertanyaan week berlangsung 1 tahun ini dimulai dengan offline dan live streaming. Setelah itu di rumah jemaat-jemaat. Namun masih ada 1 week yang belum melaksanakan pertanyaan week di rumah 1 tahun ini. Kita doakanlah 2024 semua rumah kita harus terbuka untuk ibadah keluarga. Bila tidak mungkin kita bisa berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komisi Beasiswa telah kita dirikan tanggal 9 April 2023 dengan anak asuh 64 orang. Saya
mengundang Bapak Ibu, bahkan simpatisan, untuk turut menopang komisi beasiswa ini. Bahkan bila berkenan menjadi orang tua asuh komisi beasiswa HKBP Rawamangun yang dikoordinir oleh Herman Sitio dan Nyonya Hotma Manurung sebagai koordinator. Pelayanan evangelis. Tahun ini kita sudah memberdayakan evangelis di gereja kita untuk turut dalam arak-arakan pelayanan di gereja. Utamanya melayani jemaat outreach yang belum dijangkau oleh pelayanan gereja, baik di rumah sakit, baik di penjara, baik di komunitas-komunitas marginal di mana warga jemaat itu ada. Sekaligus mendoakan kita semua setiap hari Senin, dan bila mana Bapak Ibu Saudara berkenan menuliskan pergumulannya, tersedia kotak doa di pintu gereja untuk didoakan. Evangelis ini dikoordinir Evangelis Asman Stihid. Taman berbahagia, The Blessed Garden, telah kita bangun di sebelah kiri gereja atau di sebelah kanan kami dari podium ini, memuat firman Tuhan Matius 5, ucapan berbahagia, sekaligus menjadi penerang lingkungan kita agar jauh dari kegelapan, tetapi didesain juga dengan nuansa taman. Dan inilah legasi Rawamangun mensyukuri HKBP 162 tahun. Anak-anak muda tidak perlu ke mall harus berselfie, tapi berselfie lah di gereja, di taman berbahagia gereja kita. Daftar ulang warga jemaat kita lakukan 1 bulan penuh sejak Mei dan Juni tahun ini. Setelah dibekali, mereka diwartakan menjadi jemaat baru dan penuh di gereja kita. Ini penting sebab sering bila mana ada pelayanan di gereja kita, apalagi bila sudah meninggal dunia, sering mengaku jemaat di gereja kita, padahal tidak terdaftar di gereja ini. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar di gereja, terutama anak-anak muda yang sudah menikah tapi belum mendaftar ulang, kami sambut dengan penuh sukacita bila memiliki keinginan dan sukacita menjadi jemaat di Rawamangun. Ibadah di gereja kita berlangsung 9 kali. Bolehlah kita baca dalam buku yang sudah tersedia. Jadi 1 hari penuh kita beribadah, boleh kita mengambil waktu yang cocok dan nuansa yang pas untuk kita. Bunga altar sejak Februari kita persiapkan bunga hidup di gereja, bukan bunga plastik tempat nyamuk bersarang dan menyimpan debu. Supaya gereja juga bersih, hati kita juga bersih. Bunga altar ini sebetulnya memiliki makna teologis, kehidupan, pertumbuhan, kesujukan, dan buah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terbuka hatinya mempersembahkan bunga altar di gereja kita, gereja akan dengan sukacita menyambutnya. Boleh menghubungi rumah tangga, SPH, atau sekretariat.
Katekisasi sidi dan baptisan tahun ini kita sidi lepas 98 orang reguler, sidi khusus pertama 8 orang, 1 orang diantaranya dari agama lain dibaptiskan. Sidi khusus kedua 8 orang juga, 1 orang juga dari agama lain. Sidi khusus 3, 2 orang. Baptisan kita lakukan setiap minggu pertama setiap bulan. Sermon perhalado rata-rata hadir 65 hingga 70%. Dan kami memiliki komitmen yang melayani di ibadah minggu harus hadir dalam sermon perhalado. Karena ini masih maksimal di 70%, Bapak Ibu doronglah juga sintua dari UEK-nya supaya semua tetap hadir dalam sermon, dalam ibadah di gereja kita. Supaya jangan terdaftar perhalado tapi jarang hadir di tengah-tengah pelayan. HKBP Rawamangun kita launching sebagai The Garden Church. Ini penting agar gereja kita di tengah-tengah kota yang mungkin banyak asap dan debu diimbangi dengan pohon dan bunga yang asri di tengah-tengah gereja kita dengan nuansa taman. Saya sengaja membuat satu gambar di sebelah kiri bahwa banyak ibu-ibu yang sudah janda yang menyumbangkan bunganya ke gereja. Tapi kita berharap tahun 2024 bukan hanya janda yang mempersembahkan bunga, tapi yang masih lengkap. Bila penting pengusaha-pengusaha muda agar gereja kita semakin asri, semakin sejuk, semakin senang kita berada di gereja kita. Natal 26 Desember mulai tahun ini kita geser dari yang sebelumnya jam 19 dengan alasan karena libur atau karena bekerja, kita geser kembali ke jam 10. Gereja beribadah tidak harus tergantung kepada libur atau tidak, tetapi hati kita berbagi waktu untuk memberi diri kepada Tuhan. Tapi ada juga muatan teologisnya. Kalau tanggal 25 Desember kita menerima perjamuan kudus, beroleh hidup baru, lalu Natal kedua 26 Desember ditandai dengan anak-anak Tuhan yang memasuki kerajaan Allah yang disimbolkan dengan baptisan kudus. Jadi kita sudah memulai kemarin 26 Desember juga baptisan. Karena ini hari besar, mari kita ukir dalam hati supaya janganlah minggu yang kedua menjadi dianaktirikan. Termasuk besok tanggal 1 Januari. Semua yang kita hadir sekarang, dahulukanlah bersekutu dengan Tuhan sesuai dengan buku ND, buka ulaumu bersama-sama dengan Tuhan. Pelayanan sekolah minggu selain daripada yang sudah dilakukan secara rutin di tengah gereja, fellowship, sekolah Alkitab hiburan, juga dimaknai dengan beberapa seminar anak di zaman digital, seminar parenting, dan Christmas Carol. Bakti sosial anak sejak dini memiliki hati yang berbakti lewat bantuan ke jemaat-jemaat kecil di Sumatera Utara dan beberapa anak hamba Tuhan yang sudah yatim piatu. Guru sekolah minggu telah kita tambah 12 orang tahun ini dengan harapan semua kelas bisa didampingi oleh guru sekolah minggu kita.
Pelayanan remaja dan pemuda, selain daripada yang rutin, Bible Camp, juga beberapa seminar pencerahan kepada anak-anak muda seperti Building Millennial Confidence through Public Speaking dan pendidikan karakter Kristiani bagi gereja milenial bekerja sama dengan Universitas Kristen Indonesia. Dan pemuda juga dalam Natalnya telah kita minta memiliki muatan bakti sosial yang tahun ini mereka bantu korban dampak bencana di Sihotang, Samosir. Seksi Paropuan Huria senantiasa melakukan pelayanan firman kepada mereka, kepada Naomi, pembekalan SPH, pelatihan memayet, dan dalam festival KUR meraih gold 7 tingkat distrik. Mereka juga melakukan bakti sosial sembako kepada warga terdampak bencana kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Pelayanan Amahuria melalui ibadah kesehatan dan semakin meningkatkan partisipasi AMA di Huria. Malam ini saya mengajak bapak-bapak baik yang muda maupun tua turut dalam persekutuan AMA di gereja kita, karena dibandingkan dengan jumlahnya, punguan AMA gereja kita ini nampaknya butuh sentuhan, dukungan, partisipasi kita masing-masing. Pelayanan lanjut usia, pembekalan firman setiap hari Kamis dan pertukuan yang rata-rata hadir 33 orang per minggu. Dilakukan juga pemeriksaan kesehatan, senam, pembekalan, lomba tingkat distrik menjadi juara 1, seminar menjaga kesehatan di usia lanjut, seminar menyiapkan harta warisan dengan baik, serta memberi bantuan tali kasih jemaat Lembang di Bandung. Pelayanan marturia, kita tetap komit melayani warga binaan di Lapas Cipinang teratur dan berkelanjutan, menyerahkan bantuan sepeda motor sending ke Sisoma Padang Sidempuan, di samping pelayanan website yang lain dalam festival KUR antar week untuk menambah kemesraan karena begitu lama COVID menerpa kita. Lalu festival KUR itu melahirkan satu KUR yang baru di gereja tahun ini, yakni Rawamangun 3 dan 4. Mudah-mudahan tidak pada waktu festival berKUR, yang terutama adalah dalam ibadah-ibadah berikut. Pelayanan diakonia mulai dengan donor darah setiap 2 bulan, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, lalu menyalurkan poti parasian kepada orang sakit, kepada orang berduka, para janda, para duda, anak yatim piatu, bahkan memberi modal untuk usaha kecil anggota jemaat kita. Seminar nafkah, seks bebas HIV/AIDS, dan pembekalan diakonia bersama dengan segenap seksi. Kembali ke Komisi Beasiswa, gereja memberi modal dasar 250 juta dengan harapan Komisi Beasiswa ini boleh semakin mandiri ke depan. Mereka melakukan tes psikologi, minat, bakat, dan kepribadian anak, seminar nasional From Zero to Hero,
dan menerima bantuan tahun ini dari CSR BTN 500 juta untuk 2023-2024. Bagi anak-anak yang mungkin yatim piatu atau betul-betul orang tua tidak dapat menyekolahkan anak, dapat memberitahu ke gereja untuk dibantu oleh komisi beasiswa. Geraha Nomensen adalah pengganti dari Rawamangun Center selama ini. Mungkin ada pergumulan kita menyangkut Rawamangun Center beberapa tahun yang lalu. Saya sudah membubarkan setelah diaudit oleh Badan Audit Gereja, lalu saya membentuk kembali Geraha Nomensen ini dan saya lantik tanggal 25 Juni. Segenap uang yang sempat mungkin kita khawatirkan tidak kelihatan sudah kembali 100% dan sudah ditransfer ke dana Geraha Nomensen. Oleh sebab itu mulai sekarang tidak ada lagi Bapak Ibu rekening Rawamangun Center. Yang ada ialah rekening Geraha Nomensen. Satu yang sudah kita mulai ialah membeli tanah yang di belakang gereja, yang selama ini dianggap sudah kita memiliki, padahal belum sama sekali. Tapi kita sudah berkoordinasi, berkonsultasi dengan yang punya tanah dan sepakat dengan harga gereja 1M, sudah kita bayar 500 juta, pelunasannya nanti setelah sertifikat diterbitkan oleh yang berwenang untuk itu. Mungkin sedikit lebih lambat pembangunan Geraha Nomensen, sebab sampai sekarang sesudah diteliti kebenarannya belum ada sertifikat yang jelas atas tanah kita selama ini. Masih HGB, belum sertifikat, sehingga belum bisa dibangun. Mudah-mudahan Tuhan berkenan. Prosesnya sudah berjalan sekarang dan saya menugaskan Dr. Tanti Manurung khusus untuk sertifikasi tanah. Sinantam, agar kita mendoakan bersama untuk lebih intens penerimaan murid. Tahun 2024 direncanakan peningkatan sertifikasi dari status B menjadi A. Kita doakan Bapak Ibu dengan murid 90 orang. Dewan Pembina akan disesuaikan dengan aturan gereja. Setoran ke gereja dari yayasan kita kembalikan ke yayasan dengan peruntukan peremajaan wahana permainan anak di Yayasan Sinantam. Pada tahun pembangunan renovasi bolehlah kita baca dalam buku yang sudah disediakan oleh gereja, tapi kami ingin menyampaikan 3 diantaranya, yakni Taman Berbahagia, lalu ruangan Timotius yang sudah kita renovasi, dan satu lagi pengecetan ulang kembali gereja kita sehingga kelihatan lebih baru dan sejuk, terutama bila hati kita semuanya menjadi baru. Perhalado yang pensiun dan yang bertambah bolehlah kita baca Bapak Ibu di bahan yang sudah disediakan. Pelayanan hatopan umum dan okumene, kita menopang penginjilan suku Kubu anak dalam di Jambi
dengan kontribusi 57 juta rupiah dan membantu korban dampak bencana di Samosir dan Humbahas 32 juta 895.000 sudah include tambahan bakti sosial dari pemuda gereja kita. Keuangan gereja nanti disampaikan oleh bendahara, tapi saya ingin menekankan dua hal. Pertama, pelian tahun kita sampai hari ini ada di angka 35%. Itu berarti 65% lagi warga jemaat belum menyerahkan persembahan tahunan. Bapak Ibu yang kami kasihi, persembahan tahunan itulah yang terutama menopang pelayanan di gereja ini. Kami tidak menentukan jumlah atau besarannya, tetapi kepada hati yang terbuka dari keluarga, dari pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan hati Bapak Ibu terketuk sehingga tahun depan angka 35% ini bisa kita tingkatkan. Kedua, setelah kita memasuki sentralisasi keuangan HKBP dari pihak Raja, kita sudah menyetor 3,3 miliar sampai 24 Desember dan include hari ini di angka 3,6 miliar yang ditargetkan 3,4. Jadi kita sudah melebihi sedikit angka yang sudah ditentukan. Statistik dapat nanti kita baca dalam warta jemaat. Saya hanya ingin menyampaikan statistik kita di halaman 56. Per hari ini jumlah kakak kita di Rawamangun 2.738 rumah tangga dengan jumlah jiwa 8.667 jiwa. Penutup, terima kasih atas segenap doa, kontribusi, dukungan, masukan yang diberikan kepada kami. Pelayanan kami Bapak Ibu pastilah tidak sempurna, tetapi dengan doa dan topangan Bapak Ibu, terutama berkat Tuhan, yang kurang itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan menghantar kita memasuki tahun 2024, tahun oikumene inklusif, dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi sesama. Matius 5:45. Terima kasih, Tuhan memberkati segenap majelis dan warga jemaat HKBP yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Molo tunganong akahahurangan nami akamang inang. Mangaju mahamu di hahurangan nami alaitang ako kamuma ang kiat daw dumenggan nang tu akka tiki nanay ngro. Sungoni manabuhi hupatolhas songon uluan ni huriata di tonga-tonga ni pinggutta sa darion. Shalom, Tuhan memberkati. Horas. Salam Jemaat HKBP Rawamangun yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan
laporan pertanggungjawaban keuangan HKBP periode 1 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023. Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 telah diaudit, sedangkan 1 November sampai dengan 29 Desember 2023 belum diaudit. Dapat kami sampaikan secara ringkas realisasi anggaran dan kas bank HKBP Rawamangun periode 1 Januari sampai dengan 29 Desember 2023 sebagai berikut. Realisasi anggaran 2023 bisa dilihat di layar. Ada penerimaan rutin urea pelean itu sebagai salah satu perhitungan untuk sentralisasi, di mana rutin urea sebagai perhitungan sentralisasi 45% untuk urea, 55% untuk pusat. Apa yang masuk dalam rutin urea adalah pelean tahun, pelean 1A, 1B, sekolah minggu, remaja, partangan week, sermon, martupul, perkawinan, perjamuan kudus, amalation turia, persembahan Natal, Pasca, kiuris minggu, dan perpuluhan. Sedangkan penerimaan tidak rutin tidak masuk dalam perhitungan sentralisasi. Realisasi penerimaan rutin urea untuk tahun ini dari tanggal 1 Januari sampai dengan 29 Desember 2023 5.348.379.000, untuk urea 2.406.770.000, sedangkan pusat 2.941.608.000. Dan yang masuk juga perhitungan sentralisasi termasuk pelean 2, realisasinya 1.223.214.000, untuk urea 550.446.000, sedangkan untuk pusat 672.768.000. Yang telah kita berikan kepada pusat sebesar 3.611.108.672 rupiah. Kemudian kas bank untuk urea saja, mungkin di layar bisa ditampilkan. Untuk urea yang dimandiri, saldo kita sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 sebesar 194.057.000 rupiah, sedangkan di BRI 45.573.000 rupiah, deposito di BRI 550 juta rupiah. Yang kami kasih Amang dan Inang, pelaksanaan program dan kegiatan HKBP Rawamangun termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia untuk melaksanakan pelayanan di HKBP Rawamangun dapat terlaksana dengan baik. Ini semua karena dukungan doa dari segenap ruas HKBP Rawamangun, dan kami para doa HKBP Rawamangun tetap memerlukan dukungan doa dari Amang dan Inang dan saudara-saudara baik yang ada di gereja saat ini maupun yang di rumah, agar pelayanan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dan juga hal ini tidak terlepas dari saluran berkat yang boleh Amang dan Inang dan saudara-saudara sampaikan kepada HKBP Rawamangun.
sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh HKBP Rawamangun. Di era sentralisasi, keuangan untuk mendukung kegiatan semua kategorial agar berjalan dengan baik dibutuhkan dana yang cukup besar. Dan karena adanya program sentralisasi ini, dana huria kita sangat terbatas untuk membiayai semua kegiatan tersebut. Maka daripada itu, kami mengharapkan partisipasi dana Amang dan Inang agar kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan lancar dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang kami kasih Amang dan Inang, demikian laporan keuangan HKBP Rawamangun periode 1 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023, dan anggaran 2023 kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami dalam melaksanakan tugas pelayanan, kami mohon maaf dan doakan kami agar kami dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan di tahun 2024 yang akan kita jelang beberapa jam lagi. Songonata natua-tua mandok, dembando napuran, naniantuk ni boru ni raja, molo adong aka pangalao nalobi hurang di tahun 2020 tuluan, talupaon mai sian bagasan roa, nunga mupat talutuk, nunga sesa da gadu-gadu, nunga salbu tahun naburuk, nunga ro tahun naim baru, selamat tahun baru madita, tuata ma nama masu-masu. Mauleate, salam. Shalom. Parjolo hita madok melihat tua mata pardengan basai. Ala dilihat debe di hita tiki. Bohi hita pajupang bohi di gereja tahun di kebaktian terakhir ujuk tahun 2020 toluan. Nahu hormati kami amang pendeta resort, amang banner Siburian MTH. Nahu hormati kami amang pendeta Benhard Pengaribuan MTH. Nahu hormati kami amang pendeta Osator Simanjuntak MTH. Nahu hormati kami inang pendeta Herlina Siregar STH. Nahu hormati kami amang pendeta Joni Rumahorbo STH. Nahu hormati kami amang pendeta Tulus Tampu Bolon STH. Nahu holongi kami salhut ruas ni jemaat HKBP Rawamangun na adong na hadir di ibadah Bornginon dohot na ibadah melalui live streaming. Maliate di pasar rohatta tutuhatta pardengan basai. Bohi hita pajupang bohi di tahun 2020 tolon, di ujung di tahun 2020 tolon di gereja tahun. Maca gudang na masa na ta alami di ngoluta selama tahun 2020 tolu. Adong hangaluton jala totu, adong silas ni roha. Alai hita sebagai jolma na marhaporuson tu Tuhan pardengan bahasa tentu tetap dohita madok mau lihat itu Tuhani ala nak tajalo di selama tahun 2020 tolon iman na terbaik nak pinasahat ni Tuhan tuhita. Jadi stokin nai mangna piga-piga jom nai sahat maita tu tahun 2024. Dilihat Tuhan tuhita kesempatan parsatokinan tuhita di nama dalani tahun 2024. Alai posro hatta nadonganan di Tuhani dohita di madalani tahun 2024. Parsatokinan tiki nadilion ni Tuhan tuhita selama tahun 2024 tamampa aton
asa boy waktui tama paaton gabe odola dingoluta tu tahun narodo pe lau madala ningoluta nakin nunga di jahon amak padita resot berik manang barita pakobasio di huriata selama 1 tahun menipat di tahun 2020 naki di jahau disi bahwa sian hita saluhut jemaat masih yang memberikan pelihat tahun holat 35% dope alai dibalik ini di jahau namangi musia itu hita bahwa setelah sentralisasi kita sudah memberikan 3,6 miliar ke gereja pusat melebihi dari target yang ditentukan. Itu suatu kebanggaan buat kita. Di mana ini tamama hita tutu madok moliate tu sude nama kobasi di huriat tahun tu amak padita tu inak padita tu salhut parhalado moliate ni rohanami di pasahat rohanami tu hamu amang padita doho parhalado sia Tuhan majalo hamu balas ni jadi molotuk pe au na ditunjuk oleh Huria sebagai perwakilan jemaat madokata di son naung sisa dahata mahitate songo kata nyupasa madohonokku sada silopa gadong 2 silopa ubi tungau pena pasaton hata di joloon sude mahita dapotan uli sadanai upasa sebagai penutup sianau sada doa gedda si jahaon ni situa burjuma hita mangula nak songoni namar huria di HKBP Rawamangun butima mau lihat Horsma dihita saluhutna songo mewakili sian parhalado partohonan dohot parhalado nasa partohonan hupasa tamima tu kita saluhutna selamat Natal ma dihita saluhutna molatema dituhatta alabui hita sahatu ujung ita onon didongani asi dohot holong ni rohana gudang do nata adupi las ni roha do arsa ni roha alai ta puji matu hatta dilihat do hita gugur hai pason bui hita marpungu di Bornginon jala songo parhalado hami pos marohata di nama dalani tahun 2024 naneng ro toktong go hita dongana ni debata toktong do hita pasu-pasonna jala martangia kita asa anggiat tahun 2024 lebih baik sia tahun 2020 di hamuna damang dainang hahanggi nang pinaribot di pakobasion nami di tahun 2020 pasti do arong na hurang lebih alani mengajuma hamu di haurangan nami buat kamu hami di tangyang muna asa margugu lau mangula di huriata HKBP Rawamanginon jala pangiduan nami asa saurdok mahitanian ruas dohot parhalado makobasi di huriat tahun asang giat tabararat beritana uli jala boy Rawamangunon gabe sada songon pisin di HKBP gabe pasu-pasu tuna humaliang songoni mahata siak kami mewakili parhalado selamat menyambut tahun baru madi hita saluhuna horasma
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunaka damang dohot dainang hahanggi pinaribot di perpunguan bodari ujung tahun sedarion dipakulingi di batado hita sian hebir biddu 10 ayat 20 rodi 20 sada alai debatasi perdameima nama nogihon sian akan namate si permahabulun niaka biru-biru i marhite-hite mudar ni padan si saliling-liling nai ima tu hatta Yesus ibana mapatauhon hamu dinasaulau nadinggan mangulahol lomo ni rohana ay di patupado di bagasan hamu natau lomo ni rohana marhite-hite Yesus Kristus di ibana mahasangaponi rodi saliling-liling na amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, saya menyampaikan khotbah ini dalam bahasa Indonesia, memperhatikan anak-anak muda juga turut banyak beribadah pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita ke penghujung tahun 2023 ini. Saya percaya bukan karena kebaikan kita, maka kita diperkenankan Tuhan hingga tiba di penghujung tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Saya juga percaya banyak orang yang meninggal dunia sebelum tanggal 31 Desember ini, barangkali mereka lebih baik dari kita, lebih rajin dari kita, bahkan mungkin lebih rendah hati dari kita. Tetapi mengapa bukan mereka yang dihantarkan Tuhan kepada penghujung hari ini? Disinilah letak keajaiban Tuhan dalam memberkati kita anak-anaknya. Banyak catatan yang kita dengar tahun 2023. Apakah itu misalnya resesi ekonomi yang sempat membuat kita khawatir. Tetapi nampaknya Tuhan lebih memberkati kita sehingga wajah-wajah kita pun wajah-wajah ceria, wajah-wajah sukacita, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya juga percaya kita banyak melewati duka, penyakit, bahkan mungkin kecelakaan. Tetapi toh Tuhan juga menghantar kita dengan selamat di tahun ini. Maka mirip seperti orang Israel ketika melewati berbagai tahapan-tahapan sebelum menyeberang ke tanah Kanaan, mereka berkata, Eben Haejer, sampai hari ini Tuhan menolong saya.
Kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 menulis, kita boleh diberkati Tuhan karena Kristuslah sauh yang aman bagi kita. Allah Kristus do sau ni todita, ibarat sauh orang berkapal, dia menjadi penyeimbang atau membuat kapal tidak dibawa arus, ataupun kalau menghadapi arus kapal itu tidak oleng bahkan tidak jatuh. Penulis Ibrani di hari terakhir kita hari ini mengingatkan bahwa hidup orang percaya itu analogis dengan hidup yang berlari, atau dalam bahasa Batak parsiaduon. Kalau orang berlari, pastilah dia akan membuang berat yang badannya terhambat untuk berlari. Ikon bolokonon na do nasabuban na madukduhibana. Dia akan menghindari hambatan yang bisa memperlambat dia mencapai tujuan. Dan sambil berlari dia fokus kepada tujuan yang dituju, supaya ketika berlari dia tidak digoda oleh godaan lain, membuat dia terhambat tiba di tujuan. Apalagi kita orang Batak, kadang-kadang kalau misalnya berolahraga di tempat tertentu, lalu mereka di samping tempat berlari itu melihat tanah yang cantik-cantik, mereka bisa lupa bahwa mereka sedang berlari. Mereka lupa sehingga mereka menjadi melihat tanah kiri kanan, kapan mau dibeli, kapan mau dibangun, dan apa yang mau dibuat di situ. Padahal mereka sedang berlari untuk mencapai tujuan. Seorang wanita gadis dari Amerika namanya Florence Chadwick, dia pernah berenang dari pantai California 42 km menuju Pulau Catalina. Tapi dekat dengan tujuan, kabut begitu tebal sehingga matanya tidak bisa melihat tujuannya. Maka dia menyerah karena tidak lagi melihat arahnya. Lalu ketika sadar dia bahwa hanya 1 kilometer lagi tujuan dia sampai, dia tidak bisa memaafkan dirinya. Selalu dia menyesal. Mengapa tidak hanya sedikit lagi saya paksa untuk berenang supaya saya menjadi juara. Lalu kedua kali dia melakukan hal yang sama. Tetapi pada saat yang sama juga mendekati tujuan, dia juga mengalami tantangan seperti pertama, bahwa awan cukup tebal, kabut cukup tebal, sehingga dia tidak lagi melihat arah yang mau dituju. Tetapi dengan semangat yang berkobar-kobar, dia mengabaikan kabut itu, tetapi membayangkan di depannya garis finish sudah ada. Meskipun matanya tidak melihat, tapi hatinya melihat dan meyakini garis itu akan dia raih. Lalu dia sampai dan bersorak-sorak dengan sukacita.
Bapak Ibu Saudaraku, mirip seperti pengalaman Florence Chadwick ini, Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan yang menderita dalam hidup kita, tetapi juga Tuhan yang menghantarkan kita melewati masa-masa sulit, perlombaan iman yang kita hadapi dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan menyampaikan 3 seruan bagi kita di akhir tahun 2023 ini. Pertama, Tuhan menyapa bahwa Dialah gembala yang agung, yang sejati bagi kita. Sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang sedang digembalakan oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menggembalakan kita, semua kita sesat seperti domba yang tidak punya gembala. Saya mengajak kita menyanyikan buku ND nomor 221 ayat 2. Parmahan Yesus ki biru-biru naau di togu-togu tondiki dang bemar-marah. Pertama, Tuhanlah gembala kita. Kedua, ayat 21 menyebut Tuhan akan menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Tuhan tidak pernah menolong kita melakukan pekerjaan yang jahat. Maka kalau kita masih sehat dan selamat padahal sudah mengerjakan yang jahat, bukan berarti Tuhan tidak bisa menghukum kita. Tapi Tuhan membiarkan agar kita berbalik kepadanya, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Maka kalau Tuhan menghantar kita ke akhir tahun 2023 ini, bukan karena kebaikan kita, tapi Tuhan sedang mendambakan agar kita dipakai Tuhan di tangannya melakukan kebaikan di dalam hidup kita, terutama memasuki tahun 2024. Tuhan membekali. Itu berarti Tuhan tidak pernah menyuruh kita tangan kosong, tetapi kita selalu dibekali oleh firman dan kekuasaannya melakukan yang baik. Lihatlah Musa. Dia hanya memiliki tongkat yang tua di tangannya. Tapi kalau Tuhan berkenan, tongkat yang tua itu juga bisa memiliki kuasa, bahkan menaklukkan seorang raja Firaun yang bengis. Tapi bukan tongkatnya itu yang berkuasa, tapi Tuhanlah yang memakainya. Lihatlah Timotius yang masih sangat muda, yang tidak punya pengalaman. Tapi ketika dia memberi dirinya dipakai oleh Tuhan, dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di tengah-tengah kehidupannya. Lihatlah Daud yang konon orang yang pendek, orang yang kecil dibandingkan dengan Goliat. Tapi Tuhan dapat memakai orang pendek menjatuhkan orang hebat. Di kampung kami Siborong-borong gak laku seperti saya jadi joki. Yang laku ialah orang yang paling kecil, orang yang paling sedikit timbangannya, paling laris itu di Siborong-borong. Dicari di mana-mana. Karena dia akan mempercepat laju seekor kuda kalau bertanding.
Akhir tahun 2024 ini Tuhan minta kepada kita memberi diri dipakai oleh Tuhan. Bukan oleh karena kehebatanmu, tapi karena kuasa Tuhan yang memakai kita untuk pekerjaan yang baik. Ketiga, sekaligus yang terakhir, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, bila kita melayani atau bekerja dimanapun kita berada, tantangan bagi kita pertama ialah agar jangan pernah merampas kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan diri sendiri. Jangan sampai kemuliaan yang sepatutnya bagi Tuhan bergeser menjadi kemuliaan untuk diri sendiri. Ketiga ini harus dilakukan oleh setiap orang yang bersyukur dihantarkan Tuhan ke tahun akhir 2023 ini. Tuhanlah gembala bagi kita. Kedua, Tuhan membekali kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketiga, semua pekerjaan kita, hidup kita, biarlah itu demi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Diberkatilah kita semua Bapak Ibu, baik yang di rumah, yang live streaming, baik yang di pekarangan gereja, yang di Lukas maupun di Timotius, agar Tuhan menghantarkan kita memasuki tahun yang baru 2024. Kita prihatin atau betul-betul kalau memang Tuhan tidak menghendaki. Misalnya Desmond Hutapea yang di Jati Asih, hanya 3 menit hidupnya selesai. Dia masih menggoyangkan tangannya untuk dirijen. Habis itu rebah dan jatuh. Hanya 3 menit. Oleh karena itu bersyukurlah kalau kita betul-betul dihantar Tuhan sampai akhir 2023 ini dan dihantar dengan selamat 2024. Dan buktinya kita bersyukur dihantar Tuhan sampai tahun 2024. Alangkah indahnya kalau besok kita tahun baru seperti ini juga saling bersalaman satu sama lain. Tapi kalau kita tidur besok, jangan-jangan kita tidak menjadikan berkat Tuhan ini demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sudah mari tamar minggu bersugut. Unang Holland di tanggal 30 sada tamar minggu, tanggal 30 sada ringgas tanggal sada daung be. Buku Ede 309 menyebutkan rapon Tuhan Yesusi buka ulaonmu. Jangan hanya mengakhiri kita baik sama Tuhan, tetapi Tuhan juga jadikan motivasi awal memulai segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati martang yang maita. Puji-pujian mauliate madiho ali Tuhan, naung pataruhok kami sahat tu ujung di tahun 2020 toluon. Tudos tu persieduo do tutungulu nami di hasyanganon. Bolok konon nami nasabuban nama dohi. Asa gopas pamatang kami merluzung. Sahat tu tujuan na pinaradim dia kana persaya diho. Tanggal 30 sada masada contoh ujung ni perluzungon nami di tahun 2020 toluon. Tupa godang gona sosongon si tanggal 30 sada burjunami mulai sa tanggal sada Januari. Alay marsugot di tahun na baruon.
patuduhonon nami ma Tuhan. Asa siya nama muka hu patuduho kami hasatiaw nami mar Tuhan. Nang pe modohor do kami pajupa do takarongan doho keluarga. Rajuman nami ma namodokodoki abat-abat di hami. Lau mamariahi tujuani. Alai alon nami ma batabati. Mulai marsugut. Asa boyo hami marede. Rapon Tuhan Yesusi. Buka ulaomu. Ali Tuhan hodo menungguli rohanami. Pabuah hodo permahabulun di hami. Horo hape namarmahani ngulu nami. Molo sahak pehami tu tahun 2020 di ujung di tanggal 30 daun. Ikon hati dakonon nami. Na horo hape namarmahani hami. Au sura so di permanihani ho hami. Tupa nunga maper pikiran nami. Tupa nunga kecelakaan akka perjalanan nami. Alai lehokori hami pikiran natorang, rohan natorang, di permahani horoha doho pikiran nami. Bui hami tolhas tu ujung ni taonon, dada alani burzu nami, alai holan alani basa-basam. Datung na jukat akka dongan nami na parzulo modingi. Daksaha tu tanggal 30 daun. Alai dengan basam nasohabu gasanido patauhok kami. Hobar tungulu nami mangulaun-ulaun na dinggan. Molo di paluacohami taripar tu tanggal 30 Desemberon. Nadi pakai hodo hami. Nadi parar hodo hami. Mangulahon nakkaulaun na dinggan. Hobar tu lomo ni roham. Jala pasahaton nami madiri nami tuho. Homa Tuhan mamarar, mamakke, mabuhali hami. Asa tahu hami tuak kaulaun. Na hobar tu lomo ni roham. Alaikon ingot do hami. Dada mangait hasangapot tu diri nami i. Alaikon hasangapot di guarmu do. Molo adong pihak kaulaun na dinggan na hula hami di tonga-tonga ningulu nami. Nang pertangyangan nami di tanggal 31 Desember rope asi maroham mali Tuhan. Tahu hasangapot di homaon puji-pujiat di guarmu, hamuliau di guarmu. Alai lehonommu marihami lasni roha marujahan tulomo ni roham. Ali Tuhan leho dihami si malulong na bido anong di pukul 12 maddo mauliate tuho ala naun dipatari parho hami manal puho tahun 2020 mamasuki tahun 2024 tahun okumene tahun inklusif tahun basa-basa si pasahatomu tuhami ganup marsada-sada. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, oloi ma pangedoan nami. Amin. Marede mahita mamuji Tuhata laos tapa sahak mapeliata. Terima
tapa sahat mapeliata tua dupan di debata mertang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho perhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbedi amaguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sederion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tu toddim. Hamunak kadamang dohot dainang anon rismahita patupahon pertanyaan rap dohot keluarga di bagas tabi acara nasodapotan buidepe di parade sekretariat mersugut pukul 10 mahita ibadah awal tahun baru rim mahita saluhutna roh horas madihita salutna. Tuhan memberkati, shalom. Amen.